Selamat siang sahabat kreatif, kembali lagi ya dengan Bu Eta dalam pembelajaran mengenai novel sejarah yang terdapat pada materi kelas 3 SMA. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menafsirkan sebuah novel sejarah kita harus tahu dulu apa itu nilai-nilai yang terdapat pada novel sejarah. Nah, kenapa kalian harus mempelajari materi mengenai nilai-nilai dalam novel sejarah? Ya, supaya kalian dapat menafsir pandangan pengarang, menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang, kalimat konotasinya, kaitan fakta dan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Nah, untuk agar kalian bisa menafsirkan pandangan pengarang, pertama kalian membaca novel dengan saksama ya anak-anak ya. Kemudian menentukan nilai-nilai kehidupannya, kemudian menafsirkan apa pandangan pengarang terhadap nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai dalam novel itu ada nilai budaya. Nah, nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Misalnya contoh ada kutipan ada kutipan novel seperti ini. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri Selabaginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Nah, ini sumbernya dari karyanya Pramudia Anang Tatur ya, yang diterbitkan di Jakarta tahun 2000. Nah, nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru ya. Segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Nah, ini maksud dari kutipan dari novel itu. Itu nilai dari segi budaya. Kemudian nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai etik, yaitu nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah. Petuah itu sama dengan nasihat, sama dengan ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Nah, misalnya contoh dalam sumber Pramudia Anang Tatur juga, yaitu tentang cerita yang nilai moral dalam cerita itu yaitu tentang ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Itu yang terdapat pada nilai moral yang terdapat pada cerita Pramudia Anang Tatur yang berjudul Mangir ya, yang saya dapatkan. Kemudian nilai agama. Nilai agama itu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Nah, dari cerita sumber Gajah Mada yaitu bergelut dalam kemelut tahta dan angkara ya langit Kresna Karyadi, itu nilai agamanya dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jaya Wardana yang sedang sakit kala itu. Nah, itu dari segi nilai agama. Nah, nilai sosial itu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Nah, misalnya dari sumber Pramudia Anang Tatur juga yang berjudul Mangir itu dikatakan bahwa sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Ya, mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka ya, jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dan berpuluh tungku. Nah, dalam kutipan di atas, nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Itu dari segi nilai sosialnya. Kemudian nilai estetis. Nilai estetis itu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Nah, teknik penyajian cerita, teknik yang digunakan pengarang adalah misalnya tekniknya showing deskriptif. Misalnya teknik ini efektif dia untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Misalnya begini, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun.
Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah, penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Nah, ini contoh karangan ini cerita yang dibuat oleh Krisna Haryadi ya, Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara. Nilai estetisnya terlihat itu dari teknik-teknik dia mendeskripsikan atau showingnya ya. Nah, itu contohnya. Contoh menafsirkan pandangan pengarang. Misalnya gini, dalam cerita Jimbron adalah seorang yang membuat kami takjub dengan 3 macam keheranan. Pertama, kami heran karena kalau mengaji ya selalu diantar seorang pendeta. Sebetulnya beliau adalah seorang pastor karena beliau seorang Katolik, tapi kami memanggilnya pendeta Giovanni. Rupanya setelah sebatang kara ia menjadi anak asuh sang pendeta. Namun pendeta berdarah Italia itu tak sedikit pun bermaksud mengonversi keyakinan Jimbron. Beliau malah tak pernah telat jika mengantarkan Jimbron mengaji ke masjid. Berarti nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita itu adalah nilai religius, nilai agama dilihat dari Jimbron, nilai sosial dilihat dari pendeta. Nah, pandangan pengarang. Pengarang menjadikan tokoh Jimbron dalam novel Sang Pemimpi mencerminkan tokoh yang taat beragama dan mengaji setiap harinya walaupun dia hidup di lingkungan agama yang berbeda, yaitu agama Katolik. Kemudian pengarang juga menghadirkan cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh pendeta. Nah, interpretasi pandangan pengarang seperti apa, sahabat kreatif? Nah, seperti ini misalnya contohnya. Sangat setuju dengan pandangan pengarang melalui tokoh Jimbron. Pengarang memberi gambaran kehidupan religius walaupun hidup berbeda agama, dan pengarang juga memberikan gambaran cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui pendeta. Nah, dari cerita itu kan kelihatan bahwa itu nilai religiusnya nampak dari Jimbronnya dan nilai sosialnya nampak dari pendetanya. Itu berarti kita memberikan abstraksi, berarti kita menafsirkan isi daripada novel tersebut. Nah, sahabat kreatif, tugas kalian adalah kalian membaca sebuah novel ya, boleh novel apa saja, kemudian buat abstraksinya seperti yang contoh di atas. Bagaimana pandangan kalian terhadap novel tersebut. Selamat ya, selamat mengerjakan tugas dan membaca ya. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Jangan lupa olahraga. Selamat siang.